Dan sesudah Yesus berkata aku haus, dia mengucapkan satu kalimat lain. Sudah selesai. Bahasa Yunaninya tetelestai. Pertanyaannya, apa yang dimaksudkan sudah selesai? Nah, kita harus ingat Yesus pernah bilang dalam Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi yang dia teriakan sudah selesai adalah semua tugas Bapa yang harus dikerjakan oleh Yesus demi penebusan umat manusia sudah selesai dia lakukan. Bahkan dia taat sampai mati di kayu salib. Dengan demikian penebusan Yesus sudah sempurna. Tugas kita bukan menambahinya dengan perbuatan baik, amal lebih banyak, tapi tinggal menerima dengan iman. Tidak perlu saudara menyiksa diri lagi. Oh, mudah-mudahan kita akan selamat masuk surga kalau kita menyiksa diri. Agama berkata do this, do that. Lakukan ini, lakukan itu. Tuhan berkata already done. Sudah selesai. Aku sudah menanggung segala dosamu di atas kayu salib. Jika demikian, apakah akan ada api penyucian di mana orang yang kalau dosanya banyak walaupun sudah percaya Yesus tetap harus untuk sementara waktu mungkin 1000 tahun, 10.000 tahun harus tinggal di api penyucian? Tidak perlu. Kalau kita masih harus dicuci dengan api penyucian, apa artinya Yesus menebus dosa kita? Dia menebus secara tuntas. Dia menanggungnya sehingga kita tidak perlu menanggung lagi. Roma 8 ayat 1 juga berkata demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Begitu percaya tidak ada hukuman lagi karena semua hukuman sudah ditanggung oleh Yesus. Orang percaya tidak akan masuk neraka. Orang percaya bersama dengan Kristus di sorga karena Yesus telah menderita sengsara bahkan mati bagi kita. Nah, tetapi mungkin ada di antara kita yang teringat ada satu ayat di dalam Kolose pasal 1 ayat 24. Yang diucapkan oleh Rasul Paulus. Dia bilang begini, sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan mengenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Loh, kok aneh ya? Kristus bilang sudah selesai, dia telah menuntaskan, dia telah menderita sepenuhnya untuk menanggung dosa kita. Tapi kemudian mengapa Paulus berkata aku harus menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Apakah penderitaan Kristus belum lengkap sehingga harus ditambah dengan penderitaan Paulus dan para martir lainnya? Tentu saja tidak, saudara. Penderitaan Yesus untuk menebus dosa manusia. Tapi penderitaan yang dimaksudkan oleh Paulus adalah untuk membangun tubuh Kristus. Karena di ayat 25 Paulus menyebut dirinya sebagai pelayan jemaat bukan sebagai penebus dosa. Jadi kalau kita sudah ditanggung dosanya oleh Yesus, kita nggak usah melakukan apa-apa lagi untuk menambah penderitaan Kristus seakan-akan bisa menyempurnakannya. Tetapi kita harus melayani Tuhan supaya Injil Kristus itu disampaikan kepada bangsa-bangsa. Dan untuk itu seringkali ada aniaya, penderitaan, masalah. Tetapi itu adalah bagian kita supaya karya penebusan Kristus diterima oleh orang-orang yang lain. Dan supaya jemaat imannya bertumbuh secara rohani. Nah, waktu Yesus mengucapkan sudah selesai, ini kata-kata yang luar biasa. Yang pertama, kata sudah selesai adalah kata yang digunakan di dunia perdagangan. Artinya hutang sudah dibayar lunas. Kita berhutang dosa kepada Tuhan. Tapi Yesus melunasi semuanya di atas kayu salib. Tetelestai, it is finished, sudah selesai. Yang kedua, bukan hanya di dunia perdagangan, kata sudah selesai digunakan di dunia pengadilan. Artinya hukuman sudah ditanggung. Sehingga kita harus tidak perlu lagi menanggungnya karena Yesus sudah menanggung segala hukuman dosa kita. Roma 6 ayat 23 berkata sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Dia mati supaya kita hidup. Saudara-saudara, dan yang ketiga, istilah tetelestai atau sudah selesai itu adalah kata yang juga digunakan di dunia militer. Artinya peperangan sudah dimenangkan. Ya, iblis sudah dikalahkan. Kristus pemenangnya.
Sehingga kematian tidak perlu menakutkan, tapi kematian adalah jalan untuk bertemu dengan Yesus sampai selamanya. Dan setelah Yesus berkata sudah selesai, ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Dari sini kita lihat Yesus mati bukan karena dibunuh oleh prajurit Roma, karena kehabisan darah, karena jantungnya pecah, tetapi dia mati karena menyerahkan nyawa. Itu yang dicatat dalam Yohanes pasal 10 ayat 17 dan 18 yang berbunyi demikian. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak ada seorang pun yang mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa. Oh, Tuhan itu penguasa kehidupan yang bisa mati dan bangkit. Dia menyerahkan nyawanya dan dia mengambil nyawanya kembali. Waduh, luar biasa. Gak ada manusia yang bisa melakukan itu. Jelas Yesus adalah Tuhan. Tapi mungkin ada yang bilang, loh katanya Yesus Allah. Allah kok mati? Mana bisa Allah mati? Filipi 2 ayat 8 berkata, dan dalam keadaan sebagai manusia, Yesus mati. Jadi Allah itu tidak bisa mati. Makanya dia harus datang ke dunia, menambahkan sifat manusia pada kealahannya. Sehingga Yesus 100% manusia, 100% Allah. Sebagai 100% manusia dia bisa mati. Tapi sebagai 100% Allah, dia bangkit kembali. Dan memberikan hidup kekal bagi semua orang yang percaya. Hari ini kalau ada dosa, ikatan, masalah, Tuhan bilang sudah selesai. Aku tanggung 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Tugas kamu beriman. Ketika kamu beriman, penyakitmu sudah selesai, masalahmu sudah selesai, pergumulanmu sudah selesai. Dan ada hal yang baik yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup saudara. Siapa yang percaya, Tuhan telah menyelesaikan semua pergumulan kita karena kasih-Nya kepada kita. Taruh tanganmu di dada, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, Engkau sudah menyelesaikan segalanya bagi kami. Hutang dosa sudah dilunasi, hukuman telah ditanggung. Bahkan kemenangan ada di dalam Yesus. Segala sakit penyakit kelemahan tubuh, segala perkara-perkara yang tidak berkenan kepada Tuhan, kami patahkan dalam nama Yesus. Dan kami percaya Engkau yang menyelesaikannya bagi kami. Dalam nama Yesus, berkat atas kami semua. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.